Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Andini Rubiana, baik Sri Widya Hardianti, Fadilah Apriani, dan Malia Kumala akan mempresentasikan materi terkait konsep dan urgensi serta alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat demi memenuhi tugas matkul pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Sobri SPD MPD. Yuk kita simak videonya sama-sama. Secara etimologi, filsafah berasal dari bahasa Yunani, yakni philen yang berarti cinta dan sophos yang berarti hikmah, kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara harfiah, istilah filsafah memiliki makna cinta kebijaksanaan. Namun demikian, jika kita membahas pengertian filsafah dan hubungannya dengan lingkup bahasanya, maka akan muncul banyak bidang bahasan, antara lain tentang manusia, ilmu pengetahuan, etika, dan logika. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, muncul pula filsafah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, antara lain filsafah politik, sosial, hukum, ilmu pengetahuan, bahasa, agama, dan bidang ilmu lainnya. 1. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag, yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 3 ayat A berbunyi mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan oleh lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Sastra Pradeja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecah terhadap permasalahan nasional. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem filsafat Pancasila sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Hasil perenungan tersebut awalnya dijadikan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri dari kefilsafatan. Ciri-ciri dari kefilsafatan adalah 1. Sistem filsafat bersifat koheren, artinya saling melengkapi satu sama lain dan memiliki fungsi dan kedudukan sendiri.
Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. C. Sistem filsafat Pancasila harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek-aspek yang bersifat fundamental. Sistem filsafat Pancasila dirumuskan berdasarkan tata kehidupan manusia dalam menghadapi diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Sistem filsafat menjadi titik awal menjadi pola dasar berdasarkan penalaran yang logis, serta menjadi pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pola pikir tokoh-tokoh kenegaraan yang menjadikannya pola dasar, yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui dialog dan diskusi dalam sidang BPU PKI hingga pengesahan PPKI. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.